Halo, selamat datang di panduan software penjualan harga bertingkat dan servis. Kita download installernya di internet. Kita cari aja di Google software penjualan dan servis harga bertingkat. Kita cari di Indo Aplikasi saja. Kita websitenya www.indoaplikasi.com. Kita cari nih, software penjualan dan servis harga bertingkat. Kita download, kita save, kita tunggu proses downloadnya. Software penjualan harga dan servis harga bertingkat ini adalah software untuk kasir, untuk manajemen toko, untuk penjualan di toko. Fiturnya ya lumayan lengkap, menangani stok, pembelian, penjualan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Ini downloadnya sudah selesai. Kita ekstrak pakai WinRAR juga bisa, kita buka ini juga bisa. Nah, untuk menginstalnya ini kan ada installernya. Kita double klik, run, lanjut, install, selesai. Login. Yang tadi untuk secara default itu username master, password dikosongi. Setelah login muncul seperti ini. Nah, jika muncul jendela registrasi ini berarti ini masih versi trial, belum diaktifasi. Anda bisa membeli kode registrasinya ke indoaplikasi.com. Bisa juga Anda coba dulu jika belum beli. Coba dulu lah. Di sini ini software penjualan dan servis harga bertingkat ini fiturnya ini di tab master dan transaksi. Ini bisa digunakan untuk mendata barang dagangan, untuk menangani supplier yang menyediakan barang untuk toko Anda, pelanggan, sales, stock opening, back office, dan pengaturan. Kemudian digunakan untuk manajemen pembelian, penjualan, transaksi servis, hutang piutang, biaya kas, katalog, dan laporan. Software penjualan dan servis harga bertingkat ini support scanner barcode. Nah, ini contoh barang-barang ini. Sekarang kita coba pakai scanner barcode. Kita tancapkan scannernya ke komputer. Kita coba, kita scan. Nah, ini ada ini. Bisa. Kita jelaskan dulu fungsi-fungsinya. Ini support scanner barcode ya. Jadi software penjualan dan servis harga bertingkat ini adalah software penjualan yang fungsinya untuk membantu manajemen di toko, untuk manajemen stok, manajemen supplier, pelanggan, sales,
untuk stock of name, untuk mengkoreksi stok yang ada di toko dengan program yang ada di komputer. Untuk pembelian yaitu kulakan kepada supplier. Kemudian penjualan, untuk melakukan penjualan barang dagangan kepada pelanggan. Transaksi service yaitu melayani service jika toko Anda selain penjualan juga melayani service. Kemudian untuk transaksi pembelian yang tunai akan mengurangi kas, yang tidak tunai akan menambah hutang. Kemudian untuk penjualan kalau penjualannya tunai akan menambah kas, jika tidak tunai atau hutang dan sebagainya, pelanggannya bayarnya ngutang, itu akan masuk ke piutang. Dan transaksi service digunakan untuk mendata jika toko Anda melayani jasa service. Dan ada kas, ini untuk transaksi penjualan tunai akan menambah kas, pembelian tunai akan mengurangi kas. Dan katalog bisa untuk melakukan pencarian barang. Bisa juga Anda cetak untuk label di rak dan laporan-laporan. Kita jelaskan satu persatu. Barang ini, master barang ini digunakan untuk mendata barang dagangan di toko Anda. Misalkan kita contohkan mendata, ini kan contohnya sudah ada di softwarenya. Misalkan ini bisa dihapus saja contohnya, ini masuk ke pengaturan, hapus data, yes, hapus barang dagangan, yes. Nah, bersih. Ini refresh, bersih. Untuk mendata barang dagangan di toko kita, klik tambah. Nah, untuk kode ini bisa kita ketik manual, kode buatan kita sendiri, bisa auto, atau bisa juga pakai scanner barcode. Untuk label-label barcode yang ada di barang, yang garis-garis itu di bawahnya ada angkanya, bisa kita scan aja. Nah, contohnya ini yang bisa kita scan hanya kodenya saja. Untuk di master barang ini namanya harus kita ketik sendiri. Ini namanya Eskulin Spesial D. mili. Kategori wangi, ini bisa kita tambah-tambahkan sendiri kategorinya apa aja. Satuan botol, harga belinya 7.000 lah. Stok, harga jualnya kita level 1 9.000 jika beli hanya 1. Misalkan beli 2 jadi 8.900 misalkan. Beli 3 misalkan 8.800. Bisa kita level-levelkan, misalkan gini aja, guys. Simpan. Tambah lagi, misalkan ini bisa kita ketik manual juga, bisa kita scan. Tapi kalau ketik manual kelamaan, kita scan aja, wong punya scanner. Milk cleanser bengkuang, kategori kosmetik, harga beli 5.000, harga jual 1 misalkan 7.000, 6.500 jika beli 10 misalkan. Nah, misalkan ini aja, simpan. Ini contoh barang dagangan kita ada 2 ini.
supplier, misalkan ini contoh pelanggan, sudah ada contoh kita. Sekarang kita lakukan pembelian ya, misalkan kulakan tadi kan belum punya stok suppliernya, supplier contoh ini bisa kita scan, bisa kita pilih-pilih manual seperti ini. Misalkan kulakan 100, harga 7.000 tetap. Nah, di sini misalkan harga kulak lama, di sini harga ini bisa kita ubah. Misalkan harga beli sekarang berubah ya. Ini bisa kita ubah di sini. Nanti otomatis di sini terhitung. Yang bagian putih-putih ini bisa kita ubah, yang bagian tidak putih tidak bisa. Misalkan kita tidak ingin merubah harga ya biarkan saja, lanjutkan. Kalau ingin merubah harga ya ini Anda ubah, lanjut. Misalkan kulakan lagi milk cleanser ini, kulakan 100 juga, enter, lanjutkan. Misalkan bayarnya utang, simpan, dah. Nah, hutang kita bertambah pada supplier belum. Nah, ini kan stoknya sudah jadi 100 ya, sudah beli kulakan tadi. Kita contohkan ke penjualan. Ini ada dua macam. Yang satu ini kalau beli satu tinggal scan saja. Kalau yang satu ini tetap harus mengisikan jumlah. Kita contohkan yang di sini penjualan dulu. Nah, di sini tiap kali ngetik atau nyekan harus mengetikkan jumlah belinya lalu tekan enter. Kalau di sini yang ini kode barang. Ini kita bisa ketik manual seperti ini, kita pakai keyboard 8993417112232 lah, seperti ini. Bisa ngetik manual seperti ini, tapi capek kalau ngetik manual seperti ini. Bisa juga kita search, kita cari, tekan F1 atau enter di sini atau double klik. Nah, kita search di sini misalkan beli milk cleanser, itu kan ada milk. Nah, seperti itu, enter lah. Ini bisa seperti ini. Bisa juga kita scan pakai scanner barcode. Kalau punya scanner barcode-nya ngapain kita susah-susah, kita scan aja. Misalkan ini milk cleanser, kita scan seperti ini. Misalkan beli satu, enter di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, misalkan beli itu aja ya. Misalkan ini tekan F7, nanti fokus di sini. Misalkan bayarnya 10.000. Ya, enter. Atau tekan F8 juga bisa, enter. Ini pakai keyboard. Simpan. Bisa cetak. Tekan F5 untuk transaksi baru di keyboard. Nah, ini contoh yang harus diisikan jumlah. Kalau ini hasilnya sama saja, cuma beda caranya saja. Kalau sini kalau beli satu ya tinggal scan aja, nggak usah tekan apa-apa, enak. Nah, seperti ini. Beli lagi. Nah, ini kan tinggal scan. Ini bisa di pending, bisa juga tidak usah di pending. Contoh lagi, misalkan kalau belinya banyak gimana? Tekan dulu, misalkan beli 3 bintang, lalu scan dulu, misalkan ini eskulin. Nah, langsung masuk seperti itu. Kalau ini misalkan beli Viva cuma satu, scan saja langsung. Nah, misalkan bayar 50.000, simpan. Bisa cetak jadi stroke. Hasil cetakannya seperti ini. Sebaiknya printer yang Anda gunakan itu Anda set sebagai default printer. Masuk start control panel, start printer and fact,
set as default printer untuk printer yang akan digunakan. Kalau saya contohkan di sini ini dulu, soalnya kalau pakai printer kan nggak kelihatan nanti lah. Saya kayak gini, tabel penjualan. Laporan penjualan. Untuk servis bisa dimasukkan ke sini. Untuk mencari pelanggan yang sudah ada, klik ini. Kalau menambahkan pelanggan baru ya klik ini. Kalau pengambilannya di sini, daftar servis ada di sini. Hutang, kalau mau bayar tinggal klik ini aja. Piutang dan sebagainya. Katalog ini bisa kita sediakan untuk pelanggan untuk mencari barang, bisa juga kita pakai sendiri untuk mencetak label yang ada di rak, misalkan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita cetak, kita tempelkan di rak. Hasilnya seperti ini. Untuk laporannya ada di sini, bisa kita buka. Contohnya ini. Ini dalam ribuan. Ada 2 transaksi. Nah, tiap kali logout, ini software ini otomatis membackup data. File auto backup, masuk auto backup. Nah, masuk ke sini nih, SPAAS. Nah, kalau jika Anda mau beli, kalau masih baru melihat video ini misalkan di YouTube atau apa, ini kalau mau beli di website indoaplikasi.com. Ini video ini sekaligus sebagai panduan untuk yang sudah beli, sekaligus untuk Anda yang lagi mencari-cari software untuk preview dulu seperti ini, software, fungsi softwarenya dan sebagainya. Jadi berfungsi minimal dua sekaligus, yaitu sebagai panduan sekaligus sebagai pertimbangan Anda yang sedang mencari software untuk yang cocok buat Anda. Jadi software penjualan dan servis harga bertingkat ini adalah software penjualan untuk menangani stok, pembelian, penjualan, hutang, piutang, kas yang ada di toko Anda, yang mana harganya itu bisa disetting beli makin banyak, harga makin murah dan sebagainya. Pokoknya harganya bertingkat-tingkat. Dan juga toko Anda jika melayani servis, misalkan servis barang-barang, misalkan servis elektronika, HP, atau mungkin servis cuci, servis apa aja, misalkan pencucian, servis, pokoknya yang melayani servis. Bisa juga untuk servis jahitan atau sebanyak apa saja bisa, atau servis foto, Anda menjual figura, menjual apa, melayani servis foto dan sebagainya. Ini bisa software penjualan dan servis harga bertingkat ini. Nah, untuk saat ini 17 Agustus 2015 ini harganya 550.000 per komputer atau 3.300.000 full unlimited untuk satu identitas toko. Video ini direkam pada 17 Agustus 2015. Mungkin Anda melihat video ini tahun 2015 atau 2016 atau 2017 atau 2020 atau bahkan 2030. Anda lihat aja di website indoaplikasi.com harganya apakah masih available atau tidak. Bisa Anda cek di websitenya ini. Websitenya itu indoaplikasi.com. Demikian panduan ini, semoga bermanfaat.
Apabila ada kurangnya mohon maaf. Software ini bisa digunakan untuk toko Anda yang melayani penjualan toko grosir. Jadi toko grosir itu selain Anda jualan grosir juga melayani jualan ecer gitu ya. Jadi toko grosir dan ecer pakai software penjualan harga bertingkat ini cocok, karena bisa membedakan harga-harga dari level sekian sampai lagi level sekian. Jadi orang kalau mau beli makin banyak itu harganya makin murah. Cocok untuk Anda yang toko grosir. Demikian panduan ini, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Tohari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.